karena telah mengganggu waktunya. Perkenalkan, nama saya Sabrina Karnaen, mahasiswa Universitas Terbuka Prodi PGSD. Izin bertanya terkait dengan kepramukaan di SD Negeri 1 Anda Praja. Saat ini saya bersama Ibu Kepala Ibu Rin. Bagaimana struktur organisasi kepengurusan pramuka yang ada di SD Negeri 1 Anda Praja? Jadi kepengurusan struktur organisasi di SD 1 Anda Praja ini mulai dari Mabigu saya sendiri, Ibu Rin Rianti, kemudian ada juga pembina gudepnya Pak Aceng Nurholis, dan ada pembina penggalang Paknya Bapak Tony, lalu pembina penggalang P-nya Ibu Gina. Selanjutnya ada juga pembina siaga Pak itu Bapak Dadang, pembina siaga putrinya Ibu Reni. Mungkin segitu yang ada di SD 1 Anda Praja. Lanjut ya, Bu. Iya. Kapan jadwal pelaksanaan kegiatan pramuka? Kalau jadwal pelaksanaan kegiatan pramuka di SD 1 Anda Praja itu biasanya hari Jumat jam 1. Jadi 1 minggu 1 kali. Untuk penggalang, nanti kalau untuk siaga suka beda lagi, misalnya hari Sabtu gitu. Kegiatan kepramukaan apa saja yang dilakukan di SD Negeri 1 Anda Praja? Kalau kegiatannya menyangkut dengan program yang ada, yang menyesuaikan dengan buku saku ya. Biasanya di buku saku itu ada dasar dharma, mulai dari materi-materi yang ada di buku saku diberikan semuanya. Jadi secara rutin itu mulai dari dasar dharma, terus struktur atau mungkin sampai ke peta-pita dan sebagainya itu lihat buku saku biasanya. Apa saja bentuk kegiatan kepramukaan rutin? Ya, bentuk kegiatannya bisa macam-macam. Kalau misalnya anak pramuka itu kan biasanya senangnya di luar dan ceria ya, ada berupa materi, kadang menulis juga karena anak-anak mudah lupa. Bisa juga praktik. Kalau PBB nggak mungkin materi ya, jadi harus praktik di luar. Jadi menyesuaikan saja dengan kondisi. Kalau hujan di dalam, kalau misalnya sedang cerah udara dan cuacanya bisa di luar. Jadi bisa fleksibel menyesuaikan. Apakah ada kegiatan non rutin yang dilakukan dalam setahun terakhir ini? Kalau kegiatan non rutin misalnya ada sih, mungkin bisa dalam hal misalnya kalau penghijauan gitu, misalnya anak-anak bersih-bersih tapi skupnya ini bukan di dalam pembelajaran, bisa juga di pramuka gitu ya, atau kebersihan dan menyangkut hal lain yang bisa dikaitkan dengan pramuka juga. Selain hal rutin seperti perayaan Hari Pramuka setiap tahun ya, di tanggal 14 Agustus, bisa juga yang lain itu bisa dilakukan juga. Apa saja ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan kegiatan kepramukaan di sini? Kalau sarana biasanya tentu kalau anak pramuka di gugus itu harus ada tenda ya. Tapi mungkin tendanya kurang bagus ya, karena memang sudah lama dan jarang membeli juga kalau tenda. Tapi untuk persiapan lomba tingkat itu nanti 2027 kalau nggak salah, itu ada tongkat dan sebagainya. Kalau sarana di sekolah ada. Terkait lomba-lomba yang sering ada di LT juga, seperti lombanya kan di sekolah itu ada, di LT biasanya ada lomba egrang yang seperti itu ya. Terus kayak lomba banyak kan, kompas dan sebagainya ada di sekolah ada. Bagaimana kondisi sarana dan prasarana di sini dan bagaimana pemeliharaannya? Kalau kondisi seperti yang sudah saya katakan tadi, kalau untuk saat ini tenda kurang baik, tapi mungkin persiapan untuk lomba tingkat nanti bagus, dicoba ya untuk diperbaiki, atau mungkin membeli yang baru, dianggarkan, diarkas, atau mungkin kalau untuk tongkat biasanya di awal pelajaran, di awal tahun itu anak-anak suka ada yang bawa gitu sendiri gitu ya. Tambang itu biasanya mereka bawa sendiri, sekalian sekolah juga menyediakan, dan alat-alat lain yang mendukung kepramukaan dipelihara sih di sekolah, tidak dibuang gitu. Ketika setelah selesai kegiatan yang masih bagus itu disimpan.
Bagaimana sistem penilaian kegiatan kepramukaan yang diterapkan di SD Negeri 1 Anda Praja? Penilaian kepramukaannya itu nanti kan ini hubungannya dengan ekstrakurikuler ya. Iya. Jadi yang paling utama itu tentu kehadiran. Kalau anaknya jarang hadir mungkin kurang bagus nilainya. Bisa C atau mungkin lebih dari C. Jadi lebih ke kalau anaknya hadir, rajin latihannya, itu indikator yang sangat utama. Selain misalnya kemampuan pada materi gitu. Jadi yang dilihat hadir dulu. Apa saja prestasi yang telah diraih selama 2-3 tahun terakhir oleh kegiatan kepramukaan di SD Negeri 1 Anda Praja? Kalau untuk prestasi, kebetulan saya menjabatnya baru 5 bulan ya, jadi belum ada kalau untuk prestasi, tapi dari bidang yang lain ada gitu. Cuma nanti mungkin bisa ditanyakan ke guru yang lain prestasi misalnya menang apa gitu. Tapi kalau secara umum ikut di lomba tingkat tidak pernah absen gitu. Bagaimana prestasi itu berdampak kepada anggota dan citra lembaga sekolah ini? Kalau prestasi tentu saja kalau pramuka bisa mendongkrak murid. Kalau misalnya di sekolah itu tidak ada pramukanya kan sudah jadi nilai minus ya untuk sekolah ini. Nanti muridnya tidak ada yang mau masuk ke sekolah ini. Jadi tentu saja itu kami perhatikan setiap pelatihan pramuka juga selalu diprogramkan dengan baik agar mendongkrak pemerolehan murid di sekolah ini, dan juga bagaimana pramuka bisa membentuk karakter anak tersebut. Apa tantangan atau hambatan yang dihadapi dalam melaksanakan dan mengelola kegiatan kepramukaan di SD Negeri 1 Anda Praja? Yang pertama adalah mengatasi malas gitu. Anak-anak tuh kadang kalau misalnya pramuka itu suka malas. Jadi karena dinilainya bukan pembelajaran masuk ke kurikuler, maksudnya bukan masuk ke pembelajaran inti, jadi anak itu suka malas gitu. Tapi caranya dengan banyak dalam latihan itu ada ice breakingnya, sering kegiatan yang menyenangkannya, banyak nyanyinya gitu ya. Jadi itu. Yang kedua kadang cuaca, kalau misalnya udah mau latihan tiba-tiba hujan gitu, jadi itu sangat menghambat. Yang ketiga kadang bentrok dengan ekstrakurikuler lain, misalnya poli gitu nanti, dan misalnya anak-anak yang mau mengaji ke diniyah, tapi kalau Sabtu itu misalnya digeser ke Sabtu, itu nanti anak-anaknya izinnya mau ngaji jam 2 gitu ya, jadi agak susah dalam hal jadwal gitu kalau di sekolah. Dan ketertarikan anak-anak itu sendiri. Ibu, terima kasih atas waktunya telah memberikan penjelasan kepramukaan terkait SDN 1 Anda Praja. Sama-sama.